We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pernah di Palm Village juga ya? Ya, di Prancis. Oh, berapa lama? 6 bulan. Oh, oke. Sebelum mengambil S2 atau sesudah? Sesudah S2 di Untar. Nah, sebelum S2 di Ampel, ya. Yang ketemu Pak Toyo itu ya, di sana. Itu sebelum S2 di Ampel berarti. Oh, sebelum. Oh, oke. Ya, begitulah. Lebih asik ya di Perancis ya? Lebih asik sih. Lebih asik karena apa ya? Kita memang latihannya kan sehari-hari gitu ya. Jadi segala sesuatu itu dengan latihan, dengan kita bermain, dengan kita makan, dengan kita berjalan. Jadi tidak di apa ya, tidak di harus ini harus gini, tapi jadikanlah setiap langkah, setiap napas adalah latihan gitu. Jadi dari kita bangun pagi sampai kita tidur itu ada latihan semua gitu. Ya. Which is true. Itu yang menarik. Nah, mereka sistem sangga, kalau di Plum Village, sangga itu termasuk umat awam ya katanya ya? Iya. Jadi komunitas berlatih ya. Jadi memang tapi kuat komunitas sangga monastiknya itu lebih kuat sih. Tetapi bagaimana komunitas monastik ini memberikan energi latihan untuk perumah tangga. Jadi mereka kayak, oh ini lo magnet, jadi mereka tuh kayak tertarik. Jadi mereka benar-benar menjaga magnet ini supaya jangan sampai magnet ini tipis gitu. Itu sih kekuatan magnet itu sih. Jadi antara magnet dan objek magnet ini bukan objek yang bukan benda yang terpisah gitu. Jadi mereka saling mendukung begitu. Oke. Nah, sistemnya monastik mereka strict Mahayana Buddhism atau lebih ke Zen Buddhism? Zen Buddhism, Pak. Zen Buddhism. Jadi segala sesuatu itu dilakukan dengan mindfulness sih. Jadi lebih ke dan ritual-ritualnya pun tidak banyak menggunakan ritual-ritual tradisional, Pak ya. Jadi contohnya bagaimana chanting mereka itu dikombinasikan dengan chantingnya Katolik. Nah, jadi mereka monastik yang background-nya Katolik, jadi mereka sangat nyaman ketika mengulang sutra-sutra dengan nada-nada chantingnya Katolik gitu. Jadi mereka benar-benar kayak menghadirkan batin mereka untuk chanting gitu sih. Oke. Nah, boleh menikah? Tidak. Oh enggak. Oh, still Mahayana monks. Iya, monastik. Justru monastik mereka lebih saya melihatnya itu justru winaya mereka, kita bilang winaya yang mereka pegang tuh lebih kuat. Artinya gini, jadi contoh misalnya ada satu monastik tidak boleh berjalan sendirian, harus ada second body gitu. Jadi harus ada second body, cewek maupun monastik, nun maupun monk itu mereka tidak boleh berjalan sendirian, harus ada second body. Even juga boleh memakai internet, tapi dengan aturan di sana harus berdua gitu. Dan mereka tidak boleh megang handphone, mereka juga tidak ada alat-alat elektronik. Ada satu ruangan, itu ada
berapa unit komputer, dan itu ada jamnya untuk memakai internet. Suara saya cukup jelas, Pak ya? Jelas banget, jelas banget. Oke, selamat malam Pak Wandi Badraguna. Selamat malam seorang dosen agama Buddha, seorang pelatih meditasi, dan most probably practitioner meditation juga. Oke, beliau sudah pernah ke Perancis untuk belajar langsung oleh Master Thich Nhat Hanh, ya. Dan wow, amazing banget 6 bulan di sana, dan it's a great pleasure to meet the real master dari tradisi Zen Mahayana Buddhism. Wow banget. Sebetulnya judulnya harusnya itu, Pak. Harusnya ngobrol pengalaman itu, Pak. Oh, Oke. Nah, saya mau tanya dulu latar belakangnya. Pak Wandi sekarang ngajar atau apa di mana ini, Pak? ngajar di kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Jinarakita Lampung. Namun saya sudah sertijab beberapa bulan yang lalu, sertijab dari ketua STAB, dan sekarang domisili di Jakarta. Mengapa kok meninggalkan Lampung? Ya karena ada wirausaha, ada usaha bisnis kecil-kecilan juga di Jakarta. Kebetulan istri juga di Jakarta, jadi sekarang kita tinggal di Jakarta. Masih aktif ngajar di Universitas Buddhis? Sudah tidak aktif sih, sudah tidak aktif. Oke, Pak Wandi, apa itu meditasi, Pak? Silakan. Oh, ya, meditasi ini lebih kita kenal ya, meditasi ini adalah latih diri. Ya, meditasi itu latih diri. Jadi meditasi ini mengenal rasa, ya orang bilang. Makanya kalau di Jawa itu bertapu, gitu, bertapa gitu ya. Jadi mengolah rasa. Jadi meditasi ini mengenal rasa ketika kita muncul ada rasa gelisah, muncul ada kekhawatiran, kesetresan gitu ya. Jadi kita tuh kayak dibawa ke masa lalu, dibawa ke masa depan gitu ya. Nah, meditasi ini adalah satu latihan untuk mengembalikan diri kita ke diri kita sebenarnya. Nah, ini adalah meditasi itu sebenarnya mengenali diri kita, mengenali rasa dalam diri kita. Begitu, Pak. Ada berapa jenis meditasi yang pernah diteliti oleh Pak Wandi? Ya. Nah, kebetulan saya background-nya belajar meditasi Buddhis. Ya, meditasi Buddhis ini tentunya meditasi yang telah diajarkan oleh guru Buddha. Nah, di situ ada 2 meditasi. Ya, meditasi yang pertama yang lebih kita kenal dengan samatha. Samatha ini stop. Jadi dalam prakteknya samatha ini kita berhenti untuk saat ini ya, berhenti untuk hidup saat ini. Itu namanya samatha bhavana. Jadi ketika kita lagi memikirkan masa lalu ya, lagi memikirkan masa depan, justru kita benar-benar harus menikmati hidup saat ini. Nah, bagaimana caranya? Prakteknya adalah samatha. Jadi stop thinking ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya vipassana. Vipassana ini adalah ketika kita sudah berhenti, lalu mari kita melihat secara mendalam apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, itu yang namanya looking deeply, melihat secara mendalam apa yang terjadi dalam batin ini gitu ya. Kenapa saya marah, kenapa saya benci, kenapa saya sedih gitu ya. Nah, vipassana ini prakteknya adalah mencari tahu kenapa saya sedih, kenapa saya gelisah. Nah, ini 2 praktek meditasi ini yang diajarkan oleh Buddha, berhenti untuk berpikir masa lalu, berhenti untuk mengkhawatirkan masa depan, lalu kita melihat secara mendalam apa masalah dalam diri kita. Jadi, samatha bhavana dan vipassana bhavana. Begitu. Nah,
kapan kita melakukan stop? Nah, kapan kita melihat diri kita, Pak Baik. Wandi? Iya. Nah, jadi begini. Jadi terkadang diri kita ini apa ya? Terkadang diri kita itu ketika kita ngelamun, ya, ketika kita sedih, gitu ya. Nah, lebih-lebih prakteknya gini. Jadi ketika kita contohnya makan, nah ya, makan itu sebenarnya bagaimana cara kita sebenarnya istirahatkan fisik, gitu ya. Jadi saatnya istirahatkan fisik, istirahatkan batin. Jadi saatnya kita makan. Nah, jadi saat kita makan ini, kita benar-benar kita duduk, kita nikmatin karena fisik kita ini butuh makan. Fisik kita ini butuh makan, jadi kita berhenti untuk menonton, misal lagi nonton YouTube, lagi nonton film, lagi nelpon gitu ya. Nah, praktek meditasi ini kita coba duduk hening, kita tahu ada makanan di depan kita, lalu kita istirahatkan fisik kita dulu, ya, jadi kita berhenti nih. Ya, kita hanya cukup tahu bahwa saya makan untuk memberikan nutrisi kepada fisik saya, gitu ya. Jadi kita berhenti, lalu kita fokus kepada makanan, jangan sampai apa yang kita makan itu kita tidak tahu. Nah, ini praktek sederhana meditasi itu bisa kita lakukan dengan kita mengatur napas dulu. Napas masuk, napas keluar. Ini objek yang sangat sederhana yang diajarkan Buddha kemanapun kita pergi. Entah kita lagi makan, lagi berbicara, lagi marah pun sekalipun marah, napas ini menjadi objek kita untuk membawa diri kita ke dalam diri kita. Jadi napas ini adalah objek untuk membawa ke dalam diri. Simple, sederhana sekali. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Nah, ini praktek sederhana yang bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Berapa lama, Pak Wandi? Nah, berapa lama ini? Mau mulai makan, nah, nafas masuk, nafas keluar. Berapa lama itu? Nah, meditasi itu tidak ada waktu. Meditasi itu tidak ditentukan oleh waktu. Meditasi itu adalah aware. Meditasi itu adalah mindful. Sadar terhadap apa yang kita lakukan. Sadar terhadap apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Sadar terhadap apa yang kita lihat. Itu meditasi. Ketika kita lagi makan, kita hanya fokus terhadap makanan, ya. Jadi begitu kita mengunyah, kita sadari kita kunyah telan. Nah, makanya tadi saya melihat ada di status Pak Sutoyo ada enzim-enzim gitu ya. Ada hubungannya. Kalau dokter bilang 32 kali mengunyah. Jadi saya juga penggemar salah satu dokter Hiroshi. Jadi beliau adalah tentang enzim. Nah, saat kita mengunyah makanan, kita menghasilkan enzim. Nah, kita mengunyah, kita tahu kita lagi mengunyah. Jangan ketika mengunyah kita lagi nonton atau lagi mengorek-ngorek makanan gitu ya. Nah, kita fokus ya, fokus terhadap kunyahan. Nah, jadi kita akan mendapatkan yang namanya rasa syukur kita terhadap alam semesta, terhadap apa yang kita makan, terhadap petani. Ada muncul sebuah insight kecil, Pak, di saat kita lagi meditasi makan. Kita akan melihat dengan jelas dari mana makanan ini berasal. Elemen-elemen apa yang terkandung dalam makanan ini. Kita melihat ada elemen matahari, ada elemen air, ada elemen tanah gitu ya. Jadi kita kayak muncul insight pencerahan bahwa makanan ini ada kesaling terkaitan antara alam semesta dan jasmani ini. Tidak ada waktu ya Pak ya. Jadi kita meditasi itu tidak ada waktu. Jadi meditasi itu adalah aware terhadap apa yang kita lakukan. Begitu. Sewaktu kita makan, misalnya kalau diajak ngomong sama teman gitu, bagaimana nanti? Nah itu maka di dalam praktek meditasi itu ada yang namanya energi mindful. Jadi energi ini perlu kita latih, Pak. Jadi perlu kita latih, perlu kita sirami setiap hari. Jadi semakin kita menyirami energi positif ini, kita jadi mindful. Makan pun kita jadi mindful. Ketika pun ada orang mengajak bicara, ya ketika kita mengunyah, kita berhenti mengunyah, kita mendengarkan orang yang berbicara. Jadi pikiran kita bawa kepada orang yang berbicara.
Nah, ini meditasi mendengar. Jadi, kita jangan egois, oh, saya lagi mau meditasi makan, tolong jangan ganggu saya. Tidak. Jadi, meditasi itu berjalan dengan apa adanya. Ketika kita lagi makan, diajak orang ngobrol, kita sendok kita tutup, kita berhenti, dengarkan orang ini berbicara. Nah, ini kan salah satu etika sebenarnya ya. Etika dalam sopan santun, ketika orang berbicara, kita dengerin. Nah, ketika sudah selesai, baru kita lanjutkan makan kita. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, apa itu kesehatan mental, Pak Wandi? Iya, ya. Ya, lebih kenal ya kita mengetahui tentang mental ya, tentang rohani atau tentang jiwa ya, jiwa rohani mental. Kalau bahasa psikologisnya itu adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu banyak jenisnya dalam diri kita, termasuk tentang perasaan kita ya, termasuk tentang pikiran kita. Kalau kita belajar dalam meditasi, khususnya dalam Abhidhamma, itu ada 52 macam mental kita, baik mental secara sehat, mental secara negatif. Ya. Nah, jadi kesehatan mental ini yang kita dapatkan dari meditasi, misalnya perasaan suka, ya, perasaan bahagia sekali gitu ya. Maka saat kita makan, kita hanya menikmati makan kita. Saat kita pagi, kita menghirup kopi kita dengan melihat embun, dengan melihat tanaman di depan rumah kita, sambil kita minum kopi saja. Ya, kita benar-benar menghadirkan tubuh kita, pikiran kita di saat ini dan sekarang, pada saat kita minum, kita nikmati minum itu. Nah, jadi ketika kita menikmati minum itu, kebahagiaan muncul nih. Nah, kebahagiaan muncul itu adalah benih-benih kesehatan mental, benih-benih mental kita secara positif muncul. Nah, jadi ini yang harus kita latih, ini yang harus kita sirami setiap hari, benih-benih positif ini, benih-benih mental yang positif ini. Jadi jangan sampai kita setiap hari fokus kepada benih-benih negatif, benih-benih kemarahan, benih-benih kebencian, benih-benih hoax gitu ya. Jangan kita menyiramin setiap hari. Karena hukumnya, ketika benih ini kita sirami, dia akan muncul dengan sendirinya. Dia akan mekar dengan sendirinya. Ya, jadi begitu ya. Jadi kita harus mental kita harus sehat. Bagaimana caranya? Dan kita harus memberikan nutrisi yang sehat kepada batin kita. Simpel saja dengan napas. Napas masuk, napas keluar, saya bahagia. Napas masuk, napas keluar, saya bersyukur. Begitu. Oke, oke. Nah, mengatur nafas atau memperhatikan nafas, Pak Wandi? Soalnya ada dua persepsi nih. Ya. Ya, betul. Nah, jadi napas ini kan alami. Nah, dalam praktek meditasi itu, kita hanya mengamati. I'm aware gitu. Saya sadar napas masuk melalui hidung. Oh, ada udara halus di hidung kita tarik panjang. Kemudian kita hembuskan perlahan-lahan dengan lembut gitu ya. Jadi ini kita amati saja. Kalau napas kita panjang, kita amati, napas kita pendek, kita amati. Jadi kita jangan membuat, jangan mengontrol, karena napas ini sudah ada, kita hanya mengamati. Jadi praktek dalam Vipassana, yaitu napas ini menjadi latihan dasar untuk kita menjadi lebih tenang, lebih aware. Begitu. Jadi kita tidak mengontrol napas, tapi kita mengamati napas itu. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Oke, selain nafas, apa yang bisa kita perhatikan, Pak Wandi? Nah, selain napas, menjadi objek itu tubuh, ya tubuh kita ya. Misalnya kita lagi berjalan, kita tahu, amati dulu ya bahwa yang berjalan ini kaki kiri, ya, yang berjalan ini kaki kanan. Cukup tahu kaki kanan berjalan, melangkah, kaki kiri melangkah. Kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah. Nah, jadi ketika kita mengamati langkah kita, jadi kita lebih aware. Oh, ternyata telapak kaki saya menginjak bumi.
oh telapak kaki saya menyentuh bumi. Oh ternyata bumi ini menghadirkan energi kesembuhan bisa jadi. Kalau praktek saya biasa kalau ada energi yang kurang baik nih ya, jadi saya ngambil satu ruangan atau saya keluar dari rumah, saya berjalan gitu ya, saya merasakan bahwa energi bumi ini penuh dengan energi positif. Jadi saya hanya menyadari langkah kiri, langkah kanan. Jadi energinya pun lama-lama akan mengendap. Jadi muncul kebahagiaan kembali. Jadi itu cara saya untuk mengamati langkah ya. Jadi objek bisa kita lakukan objek tubuh itu kaki, kaki melangkah kiri, kaki melangkah kanan. Energi negatif yang Anda sebutkan tadi energi apa? Ya, energi itu berupa kesel, berupa marah. Misalnya nih, wah lagi di rumah lagi ada berbeda pandangan dengan istri, misalnya, oh istri mungkin lagi kurang tidur, atau sayanya bisa kesel karena bisa lapar atau bisa kurang tidur gitu ya. Jadi kayak diam-diaman sama istri, oke, saya mengenali energi ini. Oh ini energi kurang baik nih. Saya energi ini ada energi marah nih. Oke, saya akan keluar dari kamar, saya akan mengambil waktu kira-kira 5 sampai 10 menit. Saya meditasi jalan, saya hanya fokus. Yang terjadi adalah energi negatif itu akan melemah. Jadi begitu saya balik ke kamar lagi, saya bisa ngajak istri saya ngobrol lagi. Gitu. Oke. Nah, bagaimana menentukan standar kesehatan mental? Itu kan berarti diri kita sendiri yang tahu ya, Pak Wandi. Iya. Betul ya? Iya, betul. Ya, oke. Nah, apakah ada di dalam risetnya Pak Wandi tentang meditasi ini, apakah ada percobaan dalam riset ini? Misalnya percobaan melihat orang lain yang latihan meditasi atau Pak Wandi sendiri. Kalau Pak Wandi sendiri kan berarti risetnya nggak fair. Tapi kalau melihat orang lain, percobaan ke orang lain, Iya. bagaimana? Ada? Ada. Kebetulan riset saya itu waktu itu penelitian saya itu terhadap guru-guru di sekolah Triratna Jakarta dan murid-murid SMA. Nah, kebetulan Triratna ini sering sekali mengadakan retret meditasi mindfulness. Sering sekali, bahkan setahun bisa 2-3 kali, retret guru, retret anak-anak sekolah gitu ya. Nah, saya melihat bahwa hubungan emosional mereka antara murid dengan guru cukup baik. Kemudian guru-gurunya juga dalam berbicara pun ketika muridnya berbicara, gurunya mendengar. Nah, ini adalah sebuah manifestasi energi positif yang terjadi, energi positif yang telah dilatih gitu ya. Jadi saya melihat guru-guru Triratna ini ketika mendengar mereka cukup baik mendengarkan murid-muridnya. Ketika kita juga ada sesi diskusi gitu ya, diskusi satu kelompok dengan guru-guru, mereka tidak ada istilahnya saling menjudge gitu ya. Jadi menyalahkan murid tidak. Jadi mereka benar-benar mendengar dengan mindful, berbicara juga dengan mindful. Dan itu mereka sudah lakukan berapa tahun? Ya, saya membimbing mereka, bahkan ikut latihan dengan mereka itu 2008, 2009, mereka sudah aktif ya, sampai sekarang. Ini karena ada pandemik, jadi anak-anak guru tidak ada retret. Jadi biasanya mereka setiap tahun pasti ada melakukan retret mindfulness. Oke. Nah, dalam riset Anda, apakah semuanya perfect? Apakah semuanya menghasilkan hasil positif? Tidak. Tidak, karena istilah apa ya? Karena batin itu kan, istilah batin itu adalah muncul, tenggelam, muncul ke perasaan bahagia pun itu tergantung objeknya, Pak. Kalau misalnya objeknya baik, rasa bahagia kita muncul. Tapi kalau objeknya tidak baik, perasaan bahagia tidak muncul. Yang muncul adalah perasaan tidak bahagia. Jadi perasaan itu istilahnya itu perasaan itu sebenarnya tergantung objek di luar diri kita. Gitu ya. Jadi
muncul, tenggelam. Inilah yang namanya hukum di dalam kebenaran itu adalah hukum ketidakkekalan. Batin kita pun demikian. Muncul, tenggelam. Maka kita ada sedih, ada bahagia. Kemudian saya pun demikian. Hari ini saya bahagia, nanti malam kebahagiaan itu bisa berganti dengan kesedihan misalnya. Tergantung objeknya. Dan tergantung kemampuan mindful kita, awareness kita gitu ya. Kalau kita aware, oh ini adalah objek yang tidak menyenangkan, cukup cukup diketahui saja, cukup diamati saja. Oh ini objek kurang bagus nih. Ini orangnya kan ini ngomongnya kayaknya nggak enak nih. Ya cukup tahu nih orang ngomong ini nggak enak nih gitu. Nah, yang saya mau tanyakan hasilnya di sekolah Triratna tadi, Pak. Hasil riset, hasil penelitian di sekolah Triratna tadi, ada nggak yang dari meditasi mereka menghasilkan efek negatif? Atau semuanya positif semua? Ya, dari hasil survei dan kuesioner yang coba saya lakukan terhadap guru dan siswa itu, rata-rata mereka dari tingkat well-being. Jadi ada di situ indikator yang saya ukur itu adalah kesejahteraan dalam psikologi mereka, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengelola emosi, bagaimana hubungan dia dengan orang lain. Dan rata-rata mereka hasilnya positif. Hasilnya positif karena di situ mereka hubungan orang lain, hubungan mereka juga dengan guru, dengan teman itu positif. Gitu. Oke, sebentar, Ki Ananda. Mengapa kita menjadi tidak bahagia karena objek? Bukankah kita, kata Pak Wandi, kita hanya sekedar mengamati tanpa menilai? Silakan, Pak. Wah, saya menyapa dulu sesepuh senior saya, Romo Ki Ananda. Wah, beliau ini adalah sesepuh saya. Wah, jadi saya mohon maaf, Romo, ini berbagi ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk ini saya berbagi, Romo ya. Jadi mengapa kita menjadi tidak bahagia karena objek? Nah, di situ. Jadi gini, di dalam diri kita ini ada yang namanya benih negatif, benih positif, artinya adalah ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk. Nah, di dalam psikologi itu ada yang namanya gudang kesadaran. Gudang kesadaran ini tempat kita menyimpan memori-memori kita. Apakah itu memori baik, apakah itu memori positif. Nah, sekarang latihannya adalah kalau kita setiap hari kita biasanya ngomongin orang, setiap hari kita biasanya membenci orang, setiap hari kita biasanya memarahi orang, gitu ya. Nah, ini energi-energi ini yang tersimpan di dalam memori kita, yang tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Jadi kita setiap hari menyirami benih-benih ini. Jadi benih ini akan tumbuh dengan cepat gitu ya, dengan cepat. Jadi mungkin nggak kita merasa bahagia? Nah, benih-benih positif ini saya bilang hanya 20%. Benih negatif ini 80%. Bagaimana kita bisa bahagia kalau benih positif hanya 20%? Kita tidak pernah kita tidak pernah melihat orang bahagia atau kita tidak pernah berkata-kata yang positif dengan orang lain, kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mengirimkan energi positif, welas asih ke orang lain. Yang ada setiap hari marah, benci gitu ya. Jadi yang muncul dalam diri kita gitu ya, yang muncul dalam diri kita adalah kemarahan ketika melihat misalnya objeknya adalah pendengaran. Dia ngomongin kita nih. Kita merasa tidak suka karena merasa saya diomongin gitu ya. Nah, kenapa kita marah? Bukan masalah orang ini yang membuat saya marah. Karena energi negatif saya terlalu kuat untuk menerima orang ini. Tetapi kalau energi positif saya 80%, saya cukup hanya mengatakan gitu ya. Oh iya, ketika dia mengkritik saya, ketika dia ngomongin kejelekan saya, oh berarti dia sedang membicarakan sisi negatif saya. Karena saya manusia, yang namanya manusia kan tidak sempurna, Pak ya.
Jadi ada positif, ada negatif. Ketika orang ngomongin saya, berarti dia sedang ngomongin sisi negatif saya. Ketika orang menjanjung saya, wah kamu baik, kamu luar biasa, oh berarti dia ngomongin positif saya. Cukup itu saja. Nah, ketika kesadaran ini muncul, nah dari mana kesadaran ini? Dari latihan meditasi. Kita hanya cukup tahu, oh dia sedang membicarakan sisi negatif saya. Oh dia sedang membicarakan sisi positif saya, gitu ya. Nah, seorang praktisi yang baik, dia hanya mengetahui saja, dia hanya mengamati saja. Oh, ini dia akan menggunakan kesadaran pendengaran untuk mendengar. Ketika seorang praktisi yang baik, kesadaran mendengar, muncul kesadaran yang baik. Jadi, tapi ketika seorang yang tidak pernah meditasi, seseorang yang tidak melatih energi positifnya, dia akan langsung membalas orang itu. Langsung dia akan memarahi orang itu. Padahal di luar diri kita ini netral sebenarnya. Apapun itu, netral. Karena perasaan kita yang menangkap. Karena kita tidak suka dengan yang tidak enak, kita jadi marah. Karena kita sukanya yang enak-enak. Padahal rasa suka, enak, dan tidak enak itu adalah dari persepsi. Persepsi kita sebenarnya, gitu ya. Enak tidak enak makanan kan persepsi kita. Begitu, ya begitu Romo Ananda ya. Jadi seorang praktisi yang baik, dia akan melihat segala sesuatu di luar dari diri dia adalah netral. Nah, jadi menggunakan batin dan jasmani ini adalah sebagai objek meditasi. Pak Wandi, sebelum saya lupa, yang pertama Iya. adalah sewaktu Sekolah Triratna mengadakan retret meditasi, itu kendala yang dialami oleh siswa itu apa, Pak? Kendala yang dialami oleh siswa adalah lingkungan. Jadi dari pengamatan saya, karena saya membimbing mereka ini tidak hanya sekali, jadi setiap tahun. Jadi tadi itu dari kadang kan ada yang teman-teman yang baru masuk, teman-teman yang baru pernah ikut retret gitu ya. Jadi mereka merasa terganggu, rame gitu ya di tempat meditasi. Tapi begitu mereka sesama orang-orang yang sudah pernah, sudah sering, istilahnya mungkin sudah kelas 3 SMA, dari kelas 1 dia ikut gitu ya. Tapi begitu ketemu dengan kelas 1 yang baru masuk, nah itu tuh. Jadi kendalanya itu kadang suka bercanda atau apa ya, dengan teman-teman tuh suka usil gitu. Jadi mungkin ya saya melihatnya bahwa energinya belum terbentuk gitu ya. Energi heningnya, energi positifnya belum terbentuk gitu. Hanya lingkungan saja. Pernah nggak menemui masalah seperti waktu mereka meditasi, mereka menangis-nangis lah, atau histeris lah, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Tidak, Oh tidak, tidak, nah, oke. tidak. Nah, itu durasi latihannya berapa lama? Berapa hari? Nah, biasanya mereka sampai 3-4 hari. 3-4 hari, tetapi karena yaitu meditasi yang kita ajarkan, meditasi yang mereka pelajari itu adalah misalnya ada meditasi bermain, ada meditasi makan, ada meditasi game gitu. Jadi bagaimana mereka menikmati, menyenangi meditasi itu. Jadi bukan satu hal yang meditasi harus duduk diam 1 jam, 30 menit, tidak. Jadi Oh mereka ya, bermain pun good. mereka bisa meditasi. Ya, that's good. Saya dulu pernah punya pikiran begitu. Mengapa kok meditasi nggak dibuat seperti begitu ya? Ya, kita bikin satu tempat retreat yang fun. Ya, yang fun, Ya, iya. ya. Meneruskan pertanyaan Pak Ki Ananda, kalau misalnya seorang manusia terlahir di lingkungan yang penuh negatif ya, dan nggak mengenal meditasi gitu. Nah, apa yang akan terjadi? Kan dia akan jadi korban kan? Bagaimana menurut pandangan Pak Wandi? Ya, ada satu ini guru Zen langsung yang mengajarkan kita waktu ceramah beliau. Saya mengutip ceramah beliau. Ada satu peristiwa di Thailand, seorang bajak laut itu memperkosa dan membunuh seorang
wanita nelayan. Nah, dengan peristiwa ini, dengan pandangan yang baik ya, saya bilang ini dengan pandangan yang sehat, kita akan mengatakan bahwa seorang pembajak laut, seorang pembunuh, seorang pemerkosa itu dia adalah korban. Jadi bagaimana cara kita memunculkan compassion, welas asih, bukan kebencian, gitu ya. Jadi kita melihat seorang pembajak dengan seorang wanita ini. Kenapa? Kenapa pembajak laut adalah korban? Karena mereka adalah korban dari pendidikan, korban dari doktrin, bisa jadi korban dari lingkungan. Seandainya pembajak laut ini hidup di keluarga yang kaya, mungkin pendidikan yang cukup, pendidikan agama yang baik, saya pikir dia tidak akan membunuh dan memperkosa wanita ini. Ya, jadi di samping wanita ini adalah korban, si pembunuh juga korban. Ya, jadi itu cara praktek dalam meditasi itu cara memunculkan, menghadirkan compassion, kita melihat sebab akibat. Jadi kita jangan langsung menjudge, misalnya seorang teroris saya bilang, karena ini ada satu pemahaman apa yang saya rasakan waktu saya retret di Bogor, pada saat itu ada ada itu kayaknya bom di Jakarta ya. Pada saat itu seketika saya muncul rasa benci terhadap teroris ini. Waduh, ini kenapa bisa seperti harus dihukum mati, harus apa gitu kan. Tapi begitu saya hening, begitu saya langsung terkonek dengan ajaran Thai Thich Nhat Hanh ini bahwa, oh iya, seorang teroris juga adalah korban gitu ya. Seorang teroris ini adalah korban dari doktrin, korban dari pendidikan, korban dari ajaran. Jadi saya tidak sehingga saya tetap hening gitu. Jadi saya saya nggak boleh membenci teroris. Saya harus mengirimkan energi positif terhadap teroris ini karena saya pikir teroris ini adalah korban sih. Korban dari pendidikan, korban dari doktrin. Nah, ini cara dalam praktek bagaimana kita memunculkan welas asih adalah dengan cara-cara tidak memunculkan energi-energi negatif karena akan berbahaya ketika energi negatif ini terus kita sirami, itu akan menjadi karakter kita dan itu sangat bahaya menurut saya. Pernah nggak kalau semuanya korban kan, dua belah pihak, lalu untuk kita sendiri sebagai masyarakat awam, solusinya apa Pak Wandi kalau kita welas asih kepada mereka? Apakah dibiarin saja atau ada cara apa? Ya, kalau menurut saya adalah caranya itu bukan dengan hukuman ya, bukan dengan sebuah hukuman yang harusnya ini dibinasakan gitu ya. Tapi saya punya cara pandang yang lain terhadap teman-teman kita yang berada di dimensi ini gitu ya. Nah, ada pendekatan spiritual, ada dimensi spiritual, ada dimensi hukum gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan dengan cara hukum akan berbeda. Tapi dengan pendekatan spiritual, saya pikir adalah bagaimana orang-orang seperti ini adalah pendekatannya spiritual. Caranya adalah kita akan menyentuh mereka bukan dengan kamu tidak boleh membunuh, kamu tidak boleh menjual senjata, kamu tidak boleh perang. Tapi cara pandang ini dengan pendekatan spiritual adalah bagaimana cara menyentuh dan mengenali rasa takutnya, Pak. Jadi ini sebenarnya ini rasa takut yang harus kita sembuhkan. Kenapa saya bilang rasa takut? Kenapa orang itu mau membunuh? Kenapa orang itu mau membunuh orang dan sebagainya? Karena rasa takut. Kenapa orang mau perang? Karena takut akan dibunuh duluan. Takut akan agamanya dizolimi, takut ajarannya akan dihancurkan, takut akan digini. Jadi ada rasa takut dalam diri mereka, sehingga mereka tidak akan bahagia. Mereka tidak merasa bahagia sama sekali, karena diliputi rasa takut.
gitu ya, sama dengan perang gitu ya. Maka pada waktu Zen Master Thich Nhat Hanh ini bagaimana beliau apa ya, membuat sebuah perdamaian antara Vietnam dan Amerika waktu itu. Bukan dengan cara stop peperangan, tidak, tapi dengan meditasi. Meditasi menyembuhkan rasa takut orang-orang Vietnam, rasa-rasa takut dan kebencian orang-orang Amerika. Nah, dengan meditasi inilah sehingga mengenali rasa di dalam diri. Rasa apa sih yang terjadi? Rasa takutkah, rasa khawatirkah gitu ya. Ini yang kita sembuhkan sebenarnya. Bukan dengan dikasih hukuman gitu ya. Ini pendekatannya spiritual, Pak ya. Ini bukan dengan pendekatan hukum gitu ya. Tapi pendekatan spiritual, kita harus menyembuhkan rasa lukanya, luka di dalam dirinya, luka merasa dihianati, luka merasa dizolimi, luka merasa diintimidasi dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Oke, oke. Dari riset yang melakukan percobaan tadi di Sekolah Triratna itu jenis meditasi apa yang paling efektif, Pak? Meditasi yang paling efektif adalah kalau Untuk sekarang anak-anak sekolah ya? ya, sekarang lebih populernya adalah meditasi mindfulness. Jadi aware gitu ya, aware terhadap ketika mereka lagi belajar, maka ya salah satu yang masih dilakukan di sekolah Tiratna ini adalah mereka dikasih hening. Jadi ada waktu heningnya, mereka dikasih hening, terserah kalian mau istirahat, mau tidur, atau mau hening istirahatkan pikiran, istirahatkan fisik. Nah, ini dilakukan. Ini salah satu program yang dilakukan sekolah ini. Nah, meditasi mindfulness ini sudah masuk ke dunia pendidikan. Jadi ini sangat-sangat membantu mereka. Jadi bagaimana mereka aware terhadap teman-temannya, aware terhadap pelajarannya nanti, aware terhadap fisiknya, aware terhadap ucapan-ucapannya. Nah, di situ akan masuk latihan meditasi ini kepada mereka. Jadi bukan meditasi yang harus di hutan, duduk setengah jam gitu ya, tidak. Tapi bagaimana meditasi menjadi daily life mereka gitu ya, keseharian mereka. Jadi cara mereka makan, cuci piring pun harus dengan sadar penuh gitu ya. Jadi makan pun dengan sadar penuh gitu ya. Jadi mereka akan terbiasa untuk aware terhadap apa yang mereka lakukan. Sebetulnya untuk kita umat awam ya, teman-teman yang ada di sini, meditasi apa yang cocok untuk sehari-hari, Pak Wandi? Meditasi yang cocok untuk sehari-hari adalah Dimulai dari apa? Kegiatan apa itu? Kita kan awam sekali nih tentang meditasi. ya, betul. Dimulai dari kita bangun tidur ya. Jadi ketika kita bangun tidur, jadi biasanya kan saya pun terkadang kalau saya tidak aware gitu ya, saya cek ada handphone gitu ya. Jadi saya lupa dengan napas saya, lupa dengan fisik saya gitu ya. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan sebagai pemula itu adalah kita bangun tidur, kita coba membuka mata, terus kita amati napas 3 kali saja, napas panjang, napas pendek, kemudian keluarkan dengan lembut, ya. Ya, kita amati napas. Setelah itu kita coba untuk gerak-gerakkan badan. Nah, jadi meditasi itu kita aware, badan saya, ada yang pegel-pegel, kita coba pijit, gitu ya. Ini salah satu energi meditasi untuk badan kita. Jadi kita aware nih, badan saya, ini butuhnya dipijit. Nah, setelah kita bangun tidur, kita coba duduk. Sebentar aja, kita pakai waktu 3-5 menit, duduk saja, duduk hening, kita amati napas. Kita amati napas, mungkin kalau kita biasa berdoa, kita ucapkan rasa syukur kepada tubuh, rasa syukur kepada napas, terima kasih Tuhan, terima kasih tubuh saya hari ini sehat, saya masih bisa bernapas dengan sehat, gitu ya. Paru-paru, terima kasih paru-paru. Jadi setiap hari kita mengenali bagian-bagian tubuh kita.
ya kayak kita ucapkan terima kasih kepada paru-paru, kepada jantung, kepada lever, kepada lambung gitu ya. Jadi ketika kita sudah hening, baru kita coba minum air. Minum air pun kita juga dengan aware, dengan sadar penuh. Minum air, sadar penuh. Apapun yang kita lakukan dengan hening. Jadi, nah ini dasar yang kita lakukan. Nah, ketika energi mindful ini sudah terbentuk dalam diri kita, itu akan dengan sendirinya kita akan menjadi aware. Tidak ada lagi kita lagi jalan, ketabrak meja. Tidak lagi kita lagi makan, keselak gitu ya. Jadi ini akan dengan sendirinya kita jadi lebih mindful. Nah, ini sebenarnya tidak butuh waktu yang panjang sebenarnya. Kadang orang meditasi itu bermasalah dengan waktu. Aduh, saya nggak punya waktu, Pak. Saya nggak bisa meditasi. Nah, ada meditasi sekarang yang bisa kita lakukan ya dengan aktivitas kita sehari-hari. Begitu, Pak. Oke. Berarti mulai dari bangun tidur ya. Kita menyadari Tidur, kita kita. mau sarapan. Pak Wandi, apa konklusi tesis Anda tentang meditasi dan kesehatan mental ini, Pak? Ya, ya kesimpulan dalam penelitian saya ini bahwa ketika seseorang yang aware terhadap apa yang dia lakukan, aware terhadap lingkungan di sekitar, ya, kemudian aware terhadap kata-katanya, gitu ya. Jadi energi mindfulness, energi meditasi ini akan membuat batinnya menjadi tenang, akan membuat mentalnya menjadi sehat, ya, akan membuat apa ya, kebahagiaannya akan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan lebih tenang, lebih bahagia, lebih bersyukur. Nah, ini hasil kesimpulan ya yang saya dapatkan dari penelitian ini bahwa ketika orang itu melaksanakan meditasi, hubungannya dengan orang lain menjadi positif, kemudian eh, kesehatannya menjadi lebih baik, arti dalam tanda kutip, perasaan bahagia lebih sering. Perasaan bahagia lebih sering, perasaan syukur lebih sering, gitu ya. Nah, ini yang menjadi kesimpulan saya dalam kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini artinya luas sebenarnya, tapi saya melihat mental secara sehat itu adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia, sehat secara mental. Bukan berarti orang gila itu mentalnya cacat gitu ya. Tapi orang gila itu bisa kita lihat, orang yang gila itu terkadang dia tidak mengganggu orang lain. Orang yang gila itu terkadang dia tidak menangis, dia tidak membenci orang hanya karena kesadarannya saja yang tidak bekerja dengan maksimal. Tetapi kita tidak bisa mengatakan mental mereka buruk gitu ya. Mental mereka tidak sehat. Justru mungkin mental orang yang gila itu ya dia tidak tidak depresi gitu ya. Ya dia menjalankan ya dia jalan-jalan gitu ya. Nah, itulah yang dia rasakan gitu ya. Kita tidak bisa, tapi ini secara ini ya kita tidak meneliti jauh ke situ. Mereka pernah menangis nggak sih? Mereka pernah nggak bisa tidur nggak sih gitu ya. Tapi secara kasat mata dia nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi jadi not okay, it's a bit okay gitu. Jadi dia nggak oke tapi kelihatannya oke gitu. Menjadi oke gitu. Begitu, Pak. Wow. Thank you Pak Wandi. Kalau tanya Romo, kalau meditasi tapi ada bayangan orang suci gimana? Silakan Pak Wandi. Kalau meditasi tapi ada bayangan orang suci gimana? Bagus. Gitu ya. Bagus berarti ada apa ya? Ada energi-energi positif dalam dirinya. Jadi ketika meditasi kita muncul bayangan-bayangan orang yang baik, seperti misalnya kita meditasi, bayangan kita ada orang-orang yang menjadi, misalnya bayangan kita ada Tuhan Yesus, ada Nabi Muhammad, ada Siddhartha Gautama gitu ya. Nah, ini kan bayangan-bayangan yang menjadi inspirasi kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi objek kita gitu dalam meditasi itu bagus sekali. Jadi ada bayangan orang suci bahwa oh ternyata kita ada apa ya, ada kualitas baik dalam diri kita. Jadi ada kualitas dalam diri kita. Jadi kalau kita ada bayangannya
orang-orang jahat, ada bayangannya orang-orang buruk, berarti kita ada rasa dendam dalam diri kita, masih ada kebencian. Ya, jadi meditasi muncul teroris, ketika meditasi muncul pembunuhan dan sebagainya. Berarti ada energi kebencian yang harus kita transformasikan dalam diri kita. Gitu. Secara disengaja bayanginnya Romo. Saya nggak tahu nih bayangannya itu ya. Ini iya, itu karena apa? Karena mungkin di saat meditasi itu kita pernah melihat orang baik, kita pernah melihat orang suci, kita pernah melihat orang yang luar biasa, dan itu masuk ke dalam meditasi. Ada gelas, gitu ya. Kalau ada gelas itu kan kita isi air putih. Kebetulan ini bukan gelas bening, gitu ya. Anggap ini gelas bening, kita tuang air putih, gitu ya. Lalu kita tuang garam. Apa yang terjadi ketika kita garam kita gini kan, kita tidak melihat sejatinya gelas ini. Kita tidak melihat objek yang ada di seberang gelas ini. Yang ada adalah ada air keruh di dalam gelas ini. Nah, ketika gelas ini kita dudukkan, garam ini akan mengendap, dia akan kembali kepada sifat aslinya air itu, bening, jernih. Nah, dengan kejernihan air itu, kita akan melihat benda yang di sebelah gelas ini. Nah, sama dengan pikiran kita. Ketika kita duduk hening, pikiran itu muncul. Wah, perbuatan baik, buruk, masa lalu, masa akan datang muncul dalam pikiran kita. Orang-orang yang pernah kita ketemui, orang-orang yang pernah kita benci, yang pernah kita dendami muncul. Gitu ya. Nah, pada saat kita meditasi itulah tugas kita adalah mengamati pikiran-pikiran yang muncul. Jadi itu akan muncul karena sudah ada di dalam gudang kesadaran kita, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Romo. Kalau kata koin fase, kalau lihat dalam meditasi matanya melek aja, kalau ada berarti beneran hadir. Menurut Romo gimana? Dalam meditasi matanya melek aja. Mengambil tujuan itu adalah benarnya tujuan kita meditasi adalah mengenali diri kita, tidak usah terlalu jauh ya dalam meditasi itu. Tujuan kita bukan untuk bertemu orang suci, melihat orang suci. Meditasi itu adalah mengenali diri kita. Tujuan adalah mengenali kalau saya ini lagi sedih, kalau saya lagi bahagia, kalau saya benci sama orang, kalau saya bahagia melihat orang itu. Ini meditasi. Tujuannya hanya itu. Jadi dalam praktek meditasi yang diajarkan oleh guru-guru meditasi itu adalah hanya mengamati aktivitas batin dan pikiran kita yang muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Hanya itu saja. Jadi kalau misalnya ada meditasi melihat cahaya, meditasi melihat orang suci gitu ya, itu hanya persepsi yang muncul dalam diri kita. Itu persepsi. Ya, persepsi saya ketemu orang suci, melihat cahaya gitu, itu hanya persepsi yang kita cukup amati saja persepsi itu. Persepsi itu juga muncul tenggelam. Berarti dicuekin aja ya Romo, sekalipun mereka pada datang, padahal kan awalnya kita cuma tarik nafas, buang nafas aja. Iya, amati saja. Jangan apapun itu bentuk pikiran baik pun jangan melekat terhadap apapun. Nah, meditasi itu unik. Rasa bahagia pun sebisa mungkin jangan kita melekat terhadap rasa bahagia. Rasa sedih juga jangan melekat terhadap rasa sedih. Dalam meditasi itu hanya mengamati, mengenali. Oh iya, saya bahagia hari ini. Oh iya, saya ada kebencian dengan orang itu. Hanya mengenali, ya. Setelah mengenali, kita coba untuk kembali kepada napas dan itu lepaskan. Itu meditasi, ya. Oke. Terima kasih Pak Wandi atas waktunya, atas pengetahuannya. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa.